Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkoti di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian yang pengen daftar umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, kalian hubungi admin umroh di deskripsi. Kalian akan disediakan dan dilayani dengan paket travel umroh regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke guys, di tengah keadaan kita seperti ini, berita tiap hari aneh-aneh ini berita, ya kan? Udah makin aneh-aneh ini bangsa ada lagi nih. Nih kalau di sini wakil gubernur Maluku, ya, wah ini dari timur Indonesia. Biasanya Maluku nggak begini, ini kok kenapa ngeluarin omongan begini ya? Ini apa kabar ini? Kok bisa Bapak ngeluarin omongan begini? Ini orangnya tuh ya. Tuh ulang awal nih. Nih orangnya nih. Nih orangnya. Sebut Muslim penyebab inflasi. Viral ucapan Wakil Gubernur Maluku sebut orang Islam yang berpuasa penyebab inflasi meningkat. Ini Bapak mikir nggak sih namanya dia ini siapa ya? Gue nggak tahu nih Wakil Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Maluku ya. Kita coba googling dulu ya. Wakil Gubernur Maluku. Gue nggak tahu, serius. Gue nggak tahu guys. Wakil Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Maluku. Siapa ini? Abdullah Fanat namanya lu. Nama lu Abdullah lu. Ini ya. Wakil Gubernur Maluku. Hah? Bukan ya? Kok beda nih fotonya nih? Siapa namanya dia ini? Iya. Kayaknya ya yang ini yang terbaru nih Abdullah Fanat namanya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau yang disebut di sini nih Abdullah Fanat ini dia ya. Kalian komentar di bawah ya guys ya. Kita lihat nih ngomong apa dia. Gubernur Maluku memberi perhatian. Nah, kan betul, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai penyebab inflasi di Maluku yang dinilai kontroversial. Iyalah, kontroversial ini. Dia ngomong apa? Gubernur Maluku memberi perhatian serius di bulan puasa. Nih captionnya juga, jaga omongannya Pak, jangan selalu umat Islam yang disalahkan. Di negara ini kalian yang buat umat Islam yang kalian tuduh, jangan pancing umat Islam lah di negara ini. Iya udah begini dia pakai ngomong nih. Jadi orang Islam ini siang bentar makan tapi malam udah makan banyak. Ya namanya puasa Pak, ya siang nggak makan Pak. Waduh, dan puasa ini sebelum negara ini ada sudah ada itu puasa Pak. Dia mau bilang tolol gue. Nih, aduh, astagfirullah. Ngomong apa sih lu, Pak?
Abdullah menyebutkan bahwa perilaku konsumtif warga muslim selama bulan Ramadan berkontribusi terhadap inflasi di daerah tersebut. Ini wakil gubernur apa ini ya? Siang tarda makan tapi malam makan banyak. Ini namanya puasa. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan puasa jadi penyebab inflasi anjir? Uang tak ada tapi baju baru banyak. Loh. Keadaan seperti ini bisa menimbulkan inflasi. Dari mana hubungannya inflasi sama merubah pola makan sama beli baju baru? Lu pakai ilmu apa, Bapak? Astagfirullah. Nih memang ya, aduh sabar kita jadi umat Islam nih. Sabar ya. Mau dibilang tolol tapi dia wakil gubernur, guys. Astagfirullah. Bapak Gubernur perintahkan ini harus dipantau ke 11 kabupaten kota. Ya kan mestinya bagus. Daya beli masyarakat bagus berarti. Nah kalau nih ngomong begini dasarnya apa sih, Pak? Astagfirullah. Korupsi di mana-mana lu nggak pernah ngebahas. Orang puasa lu bahas makannya. Orang Islam beli baju baru lu bahas. Lu jadi mau lu nggak usah beli apa-apa gitu. Apa sih orang ini ya? Kagak paham gue. Dan ini diposting di Instagram, guys. Ini memancing marah netizen ini. Kita lihat nih komentar orang di postingan ini. Let's go, guys. Oke, guys, kita udah di postingannya Amaira Sahal 0401. Oke. Yakin bulan Ramadan bikin inflasi. Nataru juga inflasi tiap tahun. Imlek juga inflasi. Bukan cuma tiap tahun, tapi sewaktu-waktu selalu terjadi inflasi di negara Konoha, right? Nah, ini bisa disebut penistaan agama loh. Nih, Allahu Akbar. Pemerintah yang bikin negara inflasi bukan agama, iya. Karena orang-orang pemerintahnya kagak paham agama. Maling-maling aja gitu ya. Puasa sudah dimulai sebelum Anda lahir, Pak. Kenapa jadi masalah ketika Anda menjabat? Makanya. Bahkan dari sebelum negara ini ada puasa tuh. Allah. Lihat aja beberapa bulan ke depan. Palingan Bapak ini diperiksa Kejagung atau KPK kasus korupsi. Kayaknya mudah-mudahan deh ya. Amin. Belanja baju, makan pakai uang sendiri. Malah membantu pedagang kecil yang kadang jualan hanya di bulan Ramadan. Yang bikin tara beres orang-orang di atas itu. Betul. Yang di atas yang bikin gak beres. Tuh. Gimana sudah dicopot belum dari jabatannya? Belum kayaknya nih. Sekolah di mana, Pak? Iya. Iya bisa. Apa hubungannya anjir? Apa hubungannya? Pola makan yang berubah sama inflasi. Beli baju baru sama inflasi. Apa hubungannya, Bapak? Woi otak. Penistaan agama di Maluku. Jangan kau main-main ke Aceh ya. Tuh. Kau sekolah di mana? Kau bisa jadi gubernur kayak kau ini. Wakil gubernur dia. Kok bisa ya? Nggak masuk di akal gua anjir. Nggak punya ilmu jadi pejabat. Ya begitulah demokrasi, guys. Yang duduk ya tergantung yang milih. Kawal sampai dipecat. Aduh. Pecat. Pembenci Islam udah terang-terangan. Iya, nggak ada hubungannya. Serius, nggak ada hubungannya. Pola makan sama inflasi. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak belajar ekonomi makro. Kagak paham dia mah ekonomi makro. Pak rusak kau. Iya rusak. Pak Wagub, bulan puasa jangan memancing macan tidur Pak. Justru perilaku konsumtif menghidupkan banyak orang. Minta maaf ya Pak kepada umat Islam. Iya ini orang kagak benar nih. Nih. Aduh. Mungkin beliau tidak Islam. Namanya Abdullah Fanat. Nggak tahu lagi gue. Namanya Abdullah Fanat. Pak paham nggak inflasi itu apa?
Salah satu penyebabnya karena jumlah uang yang beredar melebihi demand. Tuh para koruptor yang nyimpan uang triliunan tunai, cash, ditangkap KPK tuh. Penyebabnya, paham Pak? Nggak paham dia. Nggak paham. Ini orang sengaja mau bikin umat Islam marah kayaknya. Umat Islam Ambon diem aja kayak ini, Maluku. Hah? Jangan bikin ulah nyimpan banyak. Instruksikan aja sama para koruptor. Jangan bikin ulah nyimpan banyak-banyak cash. Bapak ntar jadi pejabat, jangan niru ya. Pejabat kok kalau ngomong gak paham diri, waktu, tempat, dan posisi. Mayoritas penduduk Indonesia itu muslim. Diperas pula oleh pemerintah buat bayar gaji pejabat. Ada pejabatnya model kayak ini. Astagfirullahaladzim. Viralkan atas fitnah mereka ini. Iyalah. Ini wakil gubernur kagak jelas anjir. Kagak jelas. Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ups, blunder nggak nih Bapak? Bukan bawa agama lagi, tapi malah menyalahkan. Hati-hati Pak. Iya, ini udah menyalahkan. Menyalahkan orang Islam yang berpuasa. Padahal justru membantu. Dan itu gak ada hubungannya yang dia omongin. Antara inflasi sama perubahan pola makan. Ini pakar ekonomi dunianya kagak nyambung ini. Apa hubungannya? Pola makan siang gak makan, malam terus makan banyak. Sama belanja baju baru. Jadi penyebab inflasi. Paham kagak dia nih arti inflasi? Gua rasa kagak paham sih. Oh, sabar. Ini masih puasa ya Allah. Pecat saja orang ini. Menghina agama Islam. Tidak pantas jadi pejabat. Ini nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Andai kata yang diomongin benar pun nggak pantas dia ngomong. Ini udah nggak pantas, nggak nyambung. Double kill tololnya ya. Lah nyalain Islam. Makanya pindahin kemana? Ke alam sebelah. Anda lagi coba-coba umat Islam kah? Habis ini dia minta maaf terus, udah gitu aja. Iya biasa. Mending lah kalau mau minta maaf. Mending. Asal mau minta maaf. Laporkan. Ya laporkan kemana? Siapa yang mau ngelapor? Rakyat Maluku nih yang mestinya ngelapor. Viralkan. Iya ya Allah. Dasmu. Cocok. Arab Saudi, Qatar, UEA, Yaman, Oman, dan negara Timur Tengah lainnya puasa semua tuh. Apakah mereka inflasi ugal-ugalan? Kok bisa jadi pemimpin si lu kocak? Ih, kok bisa ya yang begini jadi wakil gubernur itu? Kok bisa gitu? Kok bisa orang model begini jadi wakil gubernur? Kok bisa? Serang aja, biadab kayak dia. Tuh. Otakmu bego. Nah, tuh. Pecat pemecah agama. Nah, turunin jadi gubernur. Dia wakil gubernur. Ini yang ngomong wakil gubernur. Kalian juga nggak baca sih Takbir, Allahu Akbar. 3 kali. Rasis. Pecat, laporkan dan penjarakan. Cara ini. Iyalah. Hubungan antara inflasi dan puasa, terutama bulan Ramadan, cukup erat, terutama dalam konteks ekonomi di negara-negara mayoritas muslim. Berikut beberapa cara inflasi dan puasa saling berkaitan. Peningkatan permintaan barang dan jasa menjelang dan selama bulan puasa, permintaan terhadap bahan makanan pokok seperti beras, daging, gula, dan minyak goreng meningkat. Permintaan terhadap makanan siap saji dan takjil juga melonjak. Akibatnya, harga barang-barang ini cenderung naik yang dapat memicu inflasi. Efek musiman pada harga-harga barang kebutuhan pokok sering mengalami kelonjakan sementara karena tingginya konsumsi. Dalam waktu singkat, beberapa pedagang atau spekulan juga dapat menaikkan harga karena ekspektasi lonjakan permintaan. Dampak pada transportasi dan energi. Efek aktivitas panjang banget anjir. Woi, bulan puasa ini, Ramadan, itu sudah ada dari sebelum pemerintahan ini ada. Lu mau ngomong pakai teori apa aja kagak masuk anjir. Itu di Malaysia juga banyak yang puasa. Di Singapura juga banyak yang puasa. Di Brunei juga banyak yang puasa. Di Thailand juga ada yang puasa. Lu gak usah ceritain negara mayoritas Islam deh.
Kok tiba-tiba nyalain puasa? Bila kagak bener nih bapak nih. Kalau menurut gue kagak bener deh. Guys, viralin ini ya. Ini gue share pagi-pagi ini. Ya Allah, kuatin sabar kita deh ya. Ada aja nih yang terjadi di Indonesia nih. Bisa wakil gubernur bacotnya begini. Perubahan pola makan anjir. Gue Bapak Aldo, YouTuber biasa, lagi gemes. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkodo di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh di situ, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang